Kok bisa keliru? Karena materi genetik yang diambil itu juga berisi eksosom yang sedang membantu mematikan racun dalam tubuh. Kekeliruan saintis mengira virus padahal sebenarnya eksosom juga pernah terjadi tahun 2003. Adalah Profesor James Hildreth yang mengemukakan ini. Saintis bukan Tuhan, bisa saja keliru. Makanya temuan ilmiah itu harus diverifikasi oleh saintis lain di seluruh dunia. Mari kita perjelas inti dari pembahasan ini. Semua orang percaya ada virus jenis baru yang berjangkit di Wuhan karena berita-berita di media massa. Semua orang percaya tanpa melakukan investigasi dan penelitian sendiri. Dr. Kaufman melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang saintis, melakukan verifikasi atas temuan ilmiah yang dilakukan oleh orang lain. Dokumen awal yang dia cermati adalah dokumen resmi WHO tentang bagaimana saintis pertama kali mengidentifikasi COVID-19 di Wuhan. Ternyata mereka hanya gunakan PCR test dengan metode pengujian kanker paru-paru biasa. Padahal yang namanya virus baru itu harusnya dimurnikan dulu, dipisahkan, diteliti. Oh, ini toh ciri-cirinya. Ini dia spesiesnya, si COVID. Ternyata tidak. PCR test itu hanya menguji RNA inang, nggak bisa murnikan virusnya. Virusnya belum dimurnikan di Wuhan. Kok bisa tiba-tiba WHO mengumumkan ada spesies jenis baru di Wuhan? Ini mungkin agak susah dipahami awam. Kita gunakan analogi sederhana saja. Anggap kita mau menentukan ada makhluk spesies baru. Kita harus tunjukkan makhluknya yang mana, ciri-cirinya gimana. Makhluknya harus dimurnikan, maksudnya dipisahkan dari binatang-binatang dan benda-benda lain. Ini loh makhluknya, diidentifikasi, divisualisasikan, difoto, atau kalau zaman dulu digambar. Jadi semua orang di dunia bisa verifikasi. Ini loh guys, spesies baru, namanya Kopitsaurus. Nah, yang dilakukan para saintis WHO di Berlin Januari 2020 nggak begitu. Cuma diperiksa inangnya, ibarat meriksa kandang yang rusak. Hewannya nggak diperiksa, nggak dipisahkan, nggak divisualisasikan. Hewannya ada nggak? Mungkin ada, mungkin juga enggak. Orang hewannya nggak kelihatan di dalam kandang besar. Dr. Kaufman mencermati dokumen WHO ini. Itu sih prosedur pemeriksaan kanker paru-paru biasa. Diperiksa RNA inang pakai RT-PCR. Virusnya nggak dimurnikan, nggak ada visualisasinya. Silakan Anda baca sendiri. Link dokumen saya tulis di deskripsi video. Tahu-tahu diklaim, nah berdasarkan inang atau kandang yang rusak ini, kita simpulkan ada makhluk baru, namanya Kopitsaurus. Binatang ganas banyak yang mati. Menentukan spesies baru Kopitsaurus, padahal makhluknya belum pernah dilihat. Kamu harus percaya, kalau nggak percaya, kamu bakal mati digigit Kopitsaurus. Menurut Dr. Kaufman, ini nggak benar prosedurnya. Temuan ilmiah harusnya nggak seperti itu. Menurut Anda gimana? Terserah, mana yang lebih masuk akal buat Anda. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Poin kedua, virusnya baru dimurnikan beberapa bulan kemudian. Prosedurnya sudah betul, yang masa jenis ringan itu harusnya COVID-19. Ternyata, kalau diverifikasi, itu bukan COVID, melainkan eksosom. Artinya apa? Artinya, dari pasien yang katanya positif terinfeksi COVID itu, kalau diuji dengan sentrifugasi, belum tentu ada COVID-nya. Apa pentingnya hal ini? Ini sangat berkaitan dengan data penyebaran dan jumlah kematian akibat COVID. Data jumlah kematian akibat COVID begitu banyak. Para korban dan famili tidak bohong. Mereka sesuai dengan keterangan dokter dan rumah sakit. Semua dokter dan rumah sakit juga nggak bohong. Mereka bekerja keras sesuai acuan dari WHO. Nah, acuan dari WHO ini yang harus dicermati. PCR test acuan WHO itu hanya menguji inang atau host yang diasumsikan berisi virus. Padahal si inang itu isinya macam-macam, termasuk eksosom, yaitu alat komunikasi antar sel yang bertugas membantu mematikan racun. Jadi, yang terjadi sekarang ini adalah orang sakit paru-paru biasa, COVID. Sakit flu, COVID. Sakit asma, COVID. Stres, keracunan, dan lain-lain, COVID. Makanya angka penyebaran dan tingkat kematiannya seolah-olah tinggi. Oh ya, oh ya, oh ya, pong.